Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-23 sampai yang ke-29 dengan judul perikop di dalam markas. Mari berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya hati kami dapat diubah dan bahkan hidup kami boleh seturut kehendak Tuhan berdasarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya beri tema kecil yaitu hidup benar adalah prioritas. Selama ini ketika kita menjalani kehidupan kita, apa respon kita atau apa yang kita lakukan jika kita mengetahui ketidakadilan ada di depan kita? Apakah kita adalah orang yang diam, orang yang berupaya berjuang, atau kita orang yang takut, atau kita orang yang acuh saja, atau kita adalah orang yang hanya menunggu hasil akhir? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita? Paulus datang memberitakan Injil dengan tulus dan bersaksi tentang Kristus yang ia kenal secara pribadi kepada masa pada ketika itu, tanpa melakukan hal yang jahat, tidak menyentuh siapapun dengan kekerasan fisik, dan sebelum bicara pun Paulus sudah minta izin. Apakah masa pada saat itu berhak dan pantas menghakiminya hanya karena alasan tidak suka dengan apa yang ia katakan atau yang ia sampaikan? Sementara warga Roma tidak boleh menerima hukuman sebelum divonis bersalah oleh pengadilan, dan pada saat itu berlaku, dan hak istimewa inilah yang diminta Paulus karena ia sendiri adalah orang Roma. Dan ada ketentuan hukum yang berlaku juga pada saat itu bagi hakim yang menolak pembelaan warga Roma akan dijatuhi sanksi bahkan hukuman mati. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, kita berhak membela diri pada situasi benar atau tidak bersalah, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi karena kebenaran adalah prioritas hidup kita. Dan hidup dalam kebenaran itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kedua, pekerjaan Injil memiliki tantangan, bahkan banyak tantangan berat. Namun semangat Paulus boleh menginspirasi kita sekalian. Jangan mundur karena ancaman, jangan mundur karena hasutan, aniaya. Ada titik di mana Allah memperlihatkan bahwa ia tidak tinggal diam untuk memperlihatkan kemuliaannya di atas keteguhan hati kita bagi pekerjaannya. Mari senantiasa memprioritaskan kebenaran dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya hidup kami selalu memprioritaskan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah Engkau memimpin kami supaya pekerjaan Tuhan selalu mendapat jalan yang dikehendaki untuk selalu dijalankan oleh kami sekalian dengan semangat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.